Mohon bertanya, dalam Al-Quran surat Luqman ayat 22 yang sebagian artinya buhul tali yang kukuh atau yang kokoh, artinya apa Ustaz? Dibaca saja ayatnya. Surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Yang dimaksud buhul tali yang kokoh itu adalah tali yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Jadi dengan kita menyerahkan diri kepada Allah, totalitas jiwa dan raga, itu hakikatnya kita sudah berpegang pada tali yang sangat-sangat kuat, tidak akan terputus. Lawang pegangan kita Allah. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak meyakini Allah, maka pegangannya tidak kuat. Coba ayat 21-nya Ustaz. Ayat 21-nya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka. Nah, jadi ayat 22 tadi nyambung dengan ayat ini. Jadi uraiannya lebih lengkap. Kalau di ayat 21-nya ini dijelaskan pegangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu adalah apa yang dulu dilakukan, dikerjakan oleh nenek-nenek moyangnya, bapak-bapaknya. Sekalipun apa yang dulu dipegang dan dilakukan oleh bapak-bapaknya itu tidak sesuai dengan kebenaran yang datangnya dari Allah, tidak sesuai dengan kebenaran dinullah. Tetapi karena tradisi itu sudah mengakar kuat, mendarah daging, maka saat diseru untuk kembali kepada ajaran Allah tidak mau. Dengan bangganya, dengan angkuhnya mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau kita bahasakan, saya tidak akan mau mengikuti ajaran Islam ini, ajaran agama Allah ini, karena kami sudah punya pegangan. Pegangannya apa? Yaitu tradisi, kebiasaan yang dulu juga dilakukan oleh bapak-bapak kami. Itu pegangan kami. Lah kok tiba-tiba sekarang kami diminta untuk mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah, kok kami diminta untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Maka tidak mau, diajak, diseru untuk kembali kepada ajaran dinullah berdasarkan Quran, berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya, mereka tidak mau karena sudah punya pegangan. Lah pegangan mereka itu tidak kuat, pasti terputus. Karena pegangannya bukan sesuatu yang hak, pasti akan terputus, akan terjatuh, akan tercerai-berai. Mengapa? Karena
sesuatu yang mereka gundeli, mereka pegang itu landasannya karena mengikuti bujuk rayu setan. Nah, kemudian di ayat 22-nya dijelaskan oleh Allah pegangan yang tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah terputus. Ibaratnya itu tali yang sangat kuat. Mbok piye ora arep pedhot. Siapa itu orang yang punya pegangan seperti itu? Yaitu orang yang menyerahkan wajahnya, maksudnya totalitas dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Penyerahan dirinya yang totalitas kepada Allah itu dibuktikan, dia berusaha menjadi orang yang muhsin. Orang muhsin itu orang yang berusaha berbuat baik. Itu orang muhsin. Jadi muhsin itu, makna awalnya muhsin itu adalah orang yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain. Itu orang muhsin. Jadi kita melihat diri kita pada posisi kebutuhan orang lain, sehingga tidak melihat pada posisi kebutuhan kita, tetapi melihat diri kita pada posisi kebutuhan orang lain. Sehingga orang lain itu juga butuh makan, butuh minum, butuh ini, butuh dan lain sebagainya. Itu orang yang muhsin. Maka kalau kita ingin berbuat muhsin, tentu tidak tinggal diam. Hati kita pasti dengan cepat akan tersentuh kalau melihat orang lain berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan. Orang yang muhsin hatinya akan cepat tergerak untuk segera mengulurkan bantuan, karena dia melihat dirinya yang sedang menderita, dirinya yang sedang kesulitan. Makna muhsin itu salah satunya seperti itu, yaitu melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain. Sehingga kalau melihat orang lain kesulitan, menderita, seolah-olah dia melihat dirinya yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang menderita. Maka segera hatinya terdorong, tergerak untuk mengulurkan tangan agar saudaranya yang menderita, yang kesulitan tadi segera terlepas dari kesulitan tersebut. Karena hakikatnya dia melihat dirinya sendiri yang sedang mengalami kesulitan. Itu dulu yang dilakukan oleh Nabi tatkala mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu masing-masing saling mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau kepentingan orang lain saja diperhatikan, apalagi kepentingan diri dan keluarganya tentu sudah lebih diperhatikan. Kepentingan orang lain saja diperhatikan, apalagi kepentingan diri dan keluarganya. Bukan berarti orang yang mendahulukan kepentingan saudaranya terus menelantarkan keluarganya, bukan. Makna yang terkandung kalau kepentingan orang lain saja diperhatikan, apalagi kepentingan diri dan keluarganya. Ini muhsin. Jadi melihat dirinya pada diri orang lain, pada posisi kebutuhan orang lain. Itu seorang yang muhsin. Nah, kalau kita ngaku beriman, namun melihat saudara kita kesulitan, kesusahan, padahal Allah titipkan kemampuan pada kita untuk mengulurkan bantuan, kok hati tidak tergerak karena mungkin bakhil dan lain sebagainya, ya percuma. Pengakuan iman kita tidak bermanfaat.
Karena kita tidak sedang menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah, sehingga tali pegangan kita tidak kuat. Tali pegangan kita tidak kuat. Nah, selain itu, buhul tali atau tali yang sangat kuat itu, yang tidak mungkin terputus, ini digambarkan, ini gambaran saja ya. Ini gambaran bahwa suatu saat seorang mukmin yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, satu saat dia juga akan terjatuh. Misalkan terjatuh dalam hal ini, dia akan dihadapkan pada satu cobaan yang tidak menyenangkan, satu kesulitan besar. Misalkan awalnya punya usaha yang lancar, pekerjaan yang mapan, namun satu saat bisa jadi usahanya menjadi bangkrut karena ditipu orang. Pekerjaan yang tadinya mapan, kemudian kebetulan dia diputus hubungan kerja sehingga tidak punya pekerjaan. Nah, bangkrutnya usaha, di PHK-nya dia dari tempat kerja, itu menjadikan, itu merupakan satu kesulitan yang besar bagi dirinya. Bisa jadi dia terjatuh, namun ketika dia jatuh tersebut, tetap dia akan bisa bangkit dalam waktu yang tidak lama. Mengapa demikian? Karena pegangannya sangat kuat, talinya sangat kuat. Sebagaimana tali timba yang kita turunkan ke dalam sumur untuk mengambil air. Kalau kita pegang erat-erat, timba itu akan turun ke dalam. Kemudian setelah itu timba tersebut akan terangkat naik lagi selama tidak kita lepaskan tali pegangan dalam timba tersebut. Kalau kita lepaskan, ya sudah, timbanya tidak akan bisa naik. Nah, begitu pula seorang yang memang sudah menyerahkan diri sepenuhnya, jiwa dan raganya kepada Allah, di saat dia menghadapi cobaan, kesulitan yang besar dalam hidupnya, dia tidak akan terlepas. Suatu saat dia bisa terjatuh, namun tidak akan terjerumus. Dia akan segera bangkit karena punya pegangan yang kuat itu, dan tidak melepaskan genggamannya, tangannya dari tali tersebut, yaitu agama Allah. Tidak melepaskan. Meskipun diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, dia tetap dalam keimanan kepada Allah, tetap dalam kemantapan hati, jiwa raga tunduk kepada Allah. Sehingga diuji dengan yang tidak menyenangkan, kok terus putus asa kepada Allah, terus gresuloh, terus meninggalkan Allah. Tidak. Kalau itu yang dilakukan, berarti dia hanya akan menggenggam buhul yang kuat itu saat senang saja. Sedang saat ditimpa kesusahan, ya sudah, dia lepaskan. Maka sekuat apapun talinya, kalau pegangan kita tidak kuat, maka juga akan terlepas. Selain itu, sekuat apapun pegangan kita, kalau talinya tidak kuat, ya akan terputus talinya. Sebagaimana pegangan orang-orang yang tidak beriman tadi. Pegangannya itu tradisi, kebiasaan bapak-bapaknya, nenek moyangnya, itu tidak kuat, tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, pasti pegangan itu akan terlepas sekalipun tangan mereka menggenggam pegangan itu dengan erat. Nah, pegangan itu akan terputus talinya. Nah, kalau kita pegangan kita adalah hablullah, tali Allah, dalam arti agama Allah. Agama Allah itu tali yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus, lan fisomalaha, tidak akan pernah terputus.
sampai kapanpun toh. Dengan catatan kita harus memegang tali itu erat-erat. Meskipun talinya sangat kuat, agama Allah, kebenaran dari Allah ini sangat kuat, namun kalau kita megangnya hanya setengah-setengah, tidak serius, hanya bersendagura, kadang megang, kadang lepas, kadang megang, kadang lepas, ya pegangan kita akan lepas, kita jatuh, terjerumus, tidak akan bisa bangkit. Namun kalau pegangan kita erat, apapun keadaan dan kondisinya, saat diuji dengan ujian yang luar biasa beratnya menurut pandangan kita, kita tidak akan pernah lepaskan pegangan itu, lah nanti akan bangkit. Tetap hati kita tetap bertaut kepada Allah. Nah, ini maksud dari buhul tali, yaitu tali Allah, agama Allah yang sangat kuat, yang tidak akan bisa terputus. Untuk lebih jelasnya bisa, maka diingat itu Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya dah. Allah itu sudah tunjukkan jalan, dua jalan yang sudah sangat jelas, maka tidak perlu diragukan lagi. Allah sudah tunjukkan jalan kebenaran, jalan kesesatan, itu sudah sangat jelas. Jalan menuju keridhaan Allah, jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan menuju surga, jalan menuju neraka, itu sudah sangat jelas. Maka bagi orang yang fitrahnya jalan, setelah tampak bagi dirinya mana jalan selamat, mana jalan sesat, mana jalan surga, mana jalan neraka, tentu dia akan memilih dan menempuh jalan surga itu. Tidak hanya memilih tok, tetapi berusaha setelah memilih, kemudian berusaha meniti jalan tersebut, jalan keselamatan menuju keridhaan Allah. Nek mung milih tok, kalau hanya milih, oh ini jalan selamat, ini jalan sesat, ini jalan surga, ini jalan neraka, sudah saya milih jalan surga saja. Namun tidak mau berusaha meniti jalan tersebut, ya percuma, tidak akan sampai. Wong hanya milih. Ini sama dengan kita hanya ngaku iman tok, ngaku Islam tok. Saya Islam, saya beriman pada Allah. Lesan kita ngaku begitu, milih itu sudah milih. Namun tidak diikuti dengan usaha membuktikan keislaman dan keimanannya. Ya percuma, tidak akan sampai. Wong jalan kebenarannya tidak dititi, hanya dipilih saja. Nah, salah satu bukti bahwa kita betul-betul milih jalan yang benar itu langsung dibuktikan dengan kita mengingkari taghut. Tidak mengikuti taghut. Lah, apa itu taghut? Umar ibnul Khattab dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di situ bahwa Umar ibnul Khattab mendefinisikan taghut itu sebagai asyaiton, sebagai setan. Adapun Ibnul Qayyim itu menyebutkan taghut itu
kullu ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta'in. Yang namanya tauhid itu segala apa yang hamba itu melampaui batasnya. Setiap hal yang melampaui batas itu disebut oleh Ibnul Qayyim sebagai tauhid. Min ma'bud, dari sesembahan, au matbu'in, dari yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Jadi semua hal yang menyimpang dari kebenaran agama itu tauhid. Bisa jadi kita tidak menyembah berhala, namun kita mengikuti seseorang dengan cara membabi buta. Sekalipun orang yang kita ikuti itu mengajak kita menuju kesesatan, namun dengan mantap hati tetap kita ikuti. Padahal apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang menjadi ajakannya itu betul-betul tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian kita mengikuti dengan membabi buta, hanya gara-gara mungkin orang itu tokoh terpandang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, membabi buta, mengikuti ulama-ulama mereka, mengikuti rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka tanpa dalil-dalil yang hak. Jadi mengikuti wis pokoknya nek kuwi keluar dari ulama-ulamanya, dari orang-orang yang dianggap tokoh, dari rahib-rahibnya, wis melu, mbuh salah mbuh bener, pokoknya melu. Nah, dari sini sebagai bukti bahwa kita betul-betul memilih jalan kebenaran dan ada usaha untuk meniti jalan tersebut, maka dibuktikan dulu kita mengingkari tauhid. Setelah itu wa yu'min billah, terus senantiasa beriman kepada Allah dalam kondisi apapun. Imannya kepada Allah tidak musiman, jadi terus berkesinambungan. Fi'ilnya fi'il mudhari itu terus berkesinambungan, yufidul istimror. Jadi imannya tidak musiman. Nek musiman saat seneng iman, saat seneng taat, melakukan apa yang menjadi perintah Allah dengan khusyuk, tenanan. Saat susah lupa dengan Allah, atau saat susah dekat sekali kepada Allah, kemudian lepas dari kesusahan jadi jauh dengan Allah. Nah, itu berarti imannya musiman. Nah, kalau iman musiman begitu, temporal, sesuai keadaan, maka sejatinya dia tidak sedang berpegang pada buhul tali yang sangat kuat. Hanya orang yang senantiasa kontinu dalam keimanannya, apapun keadaannya, hanya orang tersebut yang berpegang pada tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan pernah putus. Talinya tidak akan pernah putus selamanya. Wong ini hablullah, tali Allah. Sampai hari kiamat tali Allah ini tidak akan pernah putus, kebenaran agama Allah ini. Yang putus bisa jadi pegangan kita, karena sengaja memutus, melepaskan pegangan, bosen ngene ra itu, ngono ra itu, sehingga bosen berpegangan pada tali yang sangat kuat ini, bosen. Wes akhirnya diculke lah, culke weh, lebih memilih pada kehidupan dunia, ya sengsara akhirnya. Nah, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita telah mengaku beriman soalnya, maka konsekuensinya mari kita pegang tali Allah ini dengan erat. Apapun yang terjadi, kadang kita terpuruk, kadang kita terjatuh, kadang kita sakit, namun jangan sampai lepas
pegangan kita terhadap tali yang sangat kuat ini. Kalau kita lepas, maka kesudahannya sengsara dunia, sengsara akhirat. Kalau terus kita pegang, boleh sengsara, kemudian nanti pasti bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena kita terpuruk, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Kalau kita pegang terus tali tersebut, Allah akan turunkan pertolongannya selama kita masih berpegang erat pada tali yang sangat kuat itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?